Dulu udah dikasih nama I Lovin? Belum. Oke. Waktu pertama kali mulai beli stok dari si supplier dikasih modal nggak sama ortu? Oh enggak. Jadi bener ini semua bisnis lu mulai sendiri, modal sendiri. Iya. Dan pakai kamar kosong yang ada di rumah, kayak cuman kamar 2x2 gitulah. Emang buat tempat tidur aja gitu. Iya. Pokoknya tuh setiap jam makan siang, gue tuh bingung dia kok rajin banget. Setiap jam makan siang dia nggak makan, dia rapiin stok. Kamu nggak makan? Enggak, udah makan, katanya gitu. Oke, dia rapiin stok. Gue pikir, oh emang sebelumnya itu dia rajin gitu kan. Gue tahu Instagram online shop dia apa, gue pura-pura order. Pada hari itu gue mau ngetes, udah rencana nanti pulang kerja tasnya bakal dicek semua satu-satu. Gue mau nyocokin pesanan sama si barangnya. Ternyata pas dicek bukan cuma 2 pesanan gue doang. Dicek satu tas itu softline semua. Satu tas ukuran segede ini. I Lovin sendiri itu followernya sudah 251.000. Ini merupakan sebuah online shop dengan yang menjual software yang menurut gua followernya tuh banyak banget sih. Tuh banyak kok segitu. Nah, gimana sih cara lu tuh awal-awal nge-branding si I Lovin ini sampai banyak orang yang kenal dan lain-lain? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi barengan dengan Welali, founder dan CEO dari I Lovin. Oke, nah kali ini seperti yang mungkin tidak biasa, gue duduknya sekarang di sebelah kanan. Narasumber gue yang super cantik ini duduknya di sebelah kiri. Wela, panggilan lu Wela? Wela usia berapa sekarang? 28. Gimana sih ceritanya lu bisa mulai kebentuk I Lovin ini tuh gimana gitu loh? I Lovin ini adalah apa segala macam? Coba buat yang belum tahu jelasin deh. Oke, jadi I Lovin ini terbentuk udah dari pas baru pindah dari waktu itu kan lulus sekolah, lulus SMA, pindah ke Jakarta. Terus sebelumnya tuh memang emang SMA-nya di mana? Di Bangka. Oh, oke. Di Pangkal Pinang. Nah, habis itu lulus sekolah, pindah ke Jakarta. Tiap bulan tuh kayak dibatasin gitulah uang jajannya kan dari orang tua. Kenapa? Kenanyanya kayak itu kayak kenapa gitu? Biar nggak foya-foya. Iya. Pokoknya tiap bulan kayak dikasih jatah segini buat naik bus, buat transport, makan udah gitu kan. Terus awal-awal tuh pokoknya uang habis minta, belum sebulan habis minta. Aduh, lihat orang di kampus pakai bajunya bagus kan. Iya. Udah akhirnya seberang kampus tuh ada mall. Jadi tiap kali pulang kuliah ke mall beli baju baru, duit habis gitu kan. Terus gak makan gak apa-apa, yang penting bajunya bagus. Habis itu lama-lama mikir kasihan juga kan minta-minta terus kan ke orang tua. Tapi lu tiap kali minta selalu dikasih? Dikasih. Tapi alasannya bilangnya iya bukunya mesti beli. Ini bukunya mahal. Textbooknya mahal, saya pakai bahasa Inggris. Itu dikirimin gitu. Cuman lama-lama kayak aduh maksudnya kasihan juga kan orang tua cari uang susah gitu kan. Ya udah deh akhirnya karena dulunya tuh emang sering belanja softlens online, terus tanya ke orangnya kayak dia tuh bilang apa menerima reseller gitu, dropship. Terus tanya itu dropship apaan, terus dijelasin dropship tuh jadi barangnya kita kirim tapi pengirimnya itu atas nama online shop kamu katanya gitu. Oh ya udah boleh deh, gue coba 1 bulan pertama. Pokoknya pas 2 tahun pertama itu 1 bulan yang beli cuma 1 atau 2 orang gitu pokoknya. Sebenarnya lo pemasarannya cuma ke teman-teman doang? Waktu itu pakai Facebook. Pakai Facebook, terus
ke temen-temen juga. Pokoknya misalkan ada temen, lu pakai softline nggak gitu, gue jalan softline loh gitu. Pokoknya kayak ada temen cowok kenalin ceweknya, oh ya kenalan pakai softline nggak gitu. Keren. Ya pokoknya gitulah. Terus kayak dulu kan zaman BBM kan, bantu broadcast ya. Terus kayak oh ya oke gitu. Pokoknya gitulah, kayak nggak tahu malu lah. Pokoknya pergi sama temen, dikenalin temennya lagi, pakai softline nggak? Gue jualan softline, kalau beli softline sama gue ya gitu. Terus kalau misalnya ketemu temennya temen, kenalin dong ke temen lu. Ya pokoknya gitu. Oke. Pokoknya nggak tau malu lah. Abis itu setelah 2 tahun, pokoknya dari suppliernya tuh kasih harganya lebih murah gitu kan. Jadi turun harga gitu. Terus itu penjualan udah mulai bagus tuh. Iya, sejak harganya diturunin tuh mulai rame. Waktu itu masih jualnya via chat BBM. Endorse orang di Twitter juga masih gratis dulu kan. Terus habis itu setelah 2 tahun waktu itu kan mulainya 2009, terus 2014 akhirnya memutuskan stok sendiri. Karena kayak udah saatnya deh kayaknya stok sendiri deh. Soalnya kan kalau misalkan karena penjualannya lumayan banyak, udah mulai banyak, kadang kan berebut sama reseller lain kan, jadi kayak udah transfer ke suppliernya, barangnya habis gitu. Jadi kayak mikir gimana ya supaya barangnya gue bisa jualan, barangnya ada ready terus, gak kehabisan gitu kan. Soalnya kan gak enak tiap kali udah customer udah transfer belum kekirim, alasannya habis gitu. Dan suppliernya bilangnya tuh kayak 2 hari kemudian setelah minta resi, kok nggak dikirim-kirim gitu. Oh habis, ya udah deh. Akhirnya udah mengumpulkan semua modal. Akhirnya tabungannya itu dipakai setengah untuk modal gitu. Oke. Kenapa langsung pas di awal itu langsung kepikirannya bisnisnya softline gitu loh? Soalnya karena pakai juga. Iya. Terus itu awalnya kayak iseng aja, ya udahlah lumayan lah, siapa tahu dapat uang tambahan gitu kan buat beli baju dulu mikirnya. Buat beli baju, buat beli tas. Kayak tas kuliah gitu-gitu aja sih. Nah, pas dari waktu pas akhirnya lu lulus kuliah lu masih lanjutin? Masih lanjutin. Dan lu jadi langsung usaha aja atau lu sempat ada kayak kerja sama orang atau mungkin ngapain magang atau gimana gitu? Kalau magang dulu pas tugas akhirnya itu kan boleh pilih skripsi apa magang. Terus mikirnya kalau skripsi kayak otaknya gak kuat. Akhirnya magang. Iya. Terus magang pun sambil jualan. Pokoknya pakai dulu jualan BBM. Pokoknya handphonenya pegang terus ya, pokoknya balas-balas. Itu tahun berapa ya berarti ya? Yang waktu itu lu masih 2011 2012. Oke. Ya, terus habis itu lulus kuliah. Tadinya tetap mau lanjut jualan. Tapi kan diskusi dulu sama orang tua lah, pokoknya ya nggak mau kerja sama orang deh, kayaknya ini udah cukup deh gitu. 2011 waktu itu pendapatan sebulan berapa? Boleh lah dulu mas sebutin. Berapa ya? Untuk zaman 2011 gitu loh. Persisnya lupa, kayak per bulan itu kayaknya ada sekitar 4 juta. Lumayan banget ya. Ya pokoknya iyalah, udah bayar kosan sendiri pokoknya. Iya, oke. Itu 4 juta omset apa profit? Profit. Wah gila ya. Iyalah, orang pasti mikir ngapain gue kerja lulus kuliah. Oke, terus habis itu tadinya bokap nggak kasih, ngapain lu udah gue sekolahin jauh-jauh mahal-mahal, ujung-ujungnya dagang gitu kan. Terus yaudah deh, akhirnya mau coba buktiin juga lah ke bokap kan. Akhirnya cari kerjaan dulu deket kosan juga waktu itu kan, karena ngekos juga kan di daerah sana tuh, daerah UPH sana. Deket UPH. Akhirnya dapet kerjaan, tapi di sana pun baru 1 bulan kerja bosnya resign. Jadi gue kayak ngapain ya ini ya? Yaudahlah sambil ngurus balesin customer. Dulu jurusan apa sih? Marketing communication. Terus kerjanya di bagian bidang apa? Sama juga waktu itu pas magang. Itu bagian bisnis gitulah pokoknya, yang dulu kan kayak perusahaan asuransi. Jadi gue tuh bagian yang kayak ngeblas email ke agent-agentnya. Oke. Gitu, dan itu biasanya tuh mulai sibuknya itu jamnya setelah office hour. Jadi kayak jam 7 gue baru pulang jam 8. Cuman buat nunggu jam 8 buat ngeklik send doang. Itu kondisinya magang apa udah kerja? Udah kerja. Dengan gaji lebih rendah dari penghasilan lo yang bulanan softline? Itu kayak mirip-mirip deh. Mirip-mirip lah ya. Oke. Terus akhirnya yaudah kayak resign aja deh, ngomong ke orang tua juga. Terus sempet konsultasi juga waktu itu sama kakak kan, gimana ya, maksudnya bokap suruh cari pengalaman, tapi kayak sekarang tuh
ibaratnya mau beli apa aja tuh udah enak gitu, lu sendiri udah nggak usah repotin orang tua, nggak usah minta-minta lagi gitu. Terus abis itu kakak bilang ya udah deh, kalau misalkan kamu bisa sukses sekarang kenapa mesti nunggu nanti. Wih, gitu keren kan. Banget kata-kata itu. Iya ya, ngapain mesti sekarang, soalnya kerjaannya tuh numpuk gitu loh. Iya. Kayak pesenannya udah ada, kalau misalkan pas lagi kerja tuh pesenannya jadi berkurang karena balesnya lama. Dulu kan bales BBM, oh ya ada rekap orderan gitu-gitu, belum lagi di kantor sinyalnya jelek, zaman BBM kan gitu kan. Terus kirim pesenannya lewat emailnya nggak kekirim, terus customer marah-marah pesenannya belum kekirim gitulah. Pokoknya udah kita memutuskan buat resign gitu. Berarti di situ baru lalu mulai fokus di si I Love In ini. Iya. Nah, pas waktu pertama kali masih kuliah terus bikin I Love In ini, dulu udah dikasih nama I Love In? Belum, oke. Waktu pertama kali mulai beli stok dari si supplier dikasih modal nggak sama ortu? Oh enggak. Jadi bener ini semua bisnis lu mulai sendiri, modal sendiri. Iya. Tapi pernah nyoba gitu minta modal? Kan lumayan bisa langsung belinya dalam jumlah banyak segala macem gitu. Soalnya lebih pas murah, masih kan? Kuliah, pokoknya kayak tengah-tengah perkuliahan gitu minta modal ke. Oh sempet, tapi mau jual baju, mau ngambil. Kenapa akhirnya jadi berpikir baju? Habis kayak zaman dulu kan ya udahlah, semua orang kan kayak temen kampus ada yang jual baju, kayak enak nih, udah deh jual baju aja kali ya. Terus kan tau lah ngambilnya pasti kayak di Tanah Abang, apa di Mangga 2, apa gimana lah, coba-coba aja gitu, pengen coba-coba. Terus diomelin, kamu nih bukannya fokus kuliah malah mau jualan, tuh kuliah aja dulu yang benar gitu. Jadi takut minta modal. Jadi ya udah deh, mulai sekarang kayak harus inilah, mau nggak mau ya mesti nabung sendiri gitu. Oke. Jadi tapi waktu itu uang jajan masih dikasih. Oke, begitu nyokap bokap tahu lo udah dapat penghasilan sendiri masih dikasih nggak? Waktu itu nyokap sih bilang kayak, yaudahlah kan kamu kan udah kerja sendiri, udah ya mama gak usah kasih bulannya, enak aja tetap kasih lah. Kan masih kuliah, tanggung jawabnya masih mama. Oh gitu. Ya gue bilang gitu kan. Tapi pokoknya sekitar beberapa bulan sebelum lulus, kayak udah mulai penghasilannya tuh udah mulai steady lah. Tiap bulan dapat segitu udah ada gitu. Jadi bilang ke nyokap, yaudah deh per bulan ini mama gak usah kirimin uang jajan lagi gitu. Gak usah kirim uang jajan, gak usah kirim uang buat bayar kosan. Kalau bayar sendiri aja gitu. Oh yaudah bagus lah kayak gitu. Waktu pas masih kuliah masih sambil belajar, terus lo sambil ngumpulin duit juga, struggle-nya apa aja sih? Jadi waktu itu kan memutuskan untuk stok sendiri. Pakai tabungan yang udah dikumpulin dari hasil dropship itu kan. Terus yaudah deh minta ke supplier, oke, mau nyetok ya buat biar kirimnya gampang. Iya. Jadi nggak bakal kehabisan stok gitu. Tapi salah timing. Jadi nyetoknya itu habis lebaran dan nggak ada yang beli. Jadi habis semua barang udah di rumah kan, terus kayak kok handphonenya nggak ada yang pesenannya gitu, kayak gimana nih kalau nggak habis barangnya, gimana nih nanti udah mikir nanti kalau bangkrut gimana ya, terus gimana ya, mesti cari kerja lagi gimana gitulah pokoknya. Kayak tiap malam nangis. Kalau dia iya gimana ya, tabungannya udah setengah kepake. Terus terus bokap kan sejak nyetok tuh dia setiap hari hampir sering lah telepon, gimana jualannya laku nggak gitu. Pokoknya pas udah awal nyetok tuh bokap jadi happy lah ngelihatnya, oh si anaknya kesannya udah growing nih, dari yang tadinya dropship jadi nyetok nih. Iya. Terus abis itu ya udah akhirnya pelan-pelan sih mulai kejual setelah mendekati Natal. Apa yang lo lakukan biar itu kejual? Nggak cuma nunggu Natal doang kan? Waktu itu sih tahun 2014 nggak gitu banyak promosi sih. Jadi apalagi jualannya kan masih kayak via Instagram, masih via Facebook, Twitter. Jadi nggak kepikiran mau di bundling atau di diskon gitu? Belum, waktu itu belum kepikiran. Jadi ya udahlah, biarkan waktu yang berjalan, nanti ujung-ujungnya habis sendiri gitu. Akhirnya habis. Soalnya sempat mikir kan pas mau nyetok itu mikir ya udahlah, maksudnya kan resiko bisnis gitu kan. Kalau misalkan lancar syukur, nggak lancar ya kan pelajaran. Oh berarti kalau misalkan selanjutnya mau ngelakuin hal yang sama jangan sampai keulang nih gitu. Oke. Mungkin karena lo waktu itu nyetoknya ngambilnya setelah lebaran karena
pas lagi mau menjelang lebarannya rame. Iya. Oke. Nah, memangnya kalau pangsa orang yang maksudnya momen-momen ketika softline itu banyak yang beli tuh pas lagi event apa aja sih? Yang paling gede tahunan pasti lebaran. Tapi kalau misalkan yang kayak hari-hari biasa pasti yang kayak orang pakai buat wedding. Sering kayak weekendan cuma sekedar ke mall lah, kayak oh aku mau beli dong, mau pakai instan kurir dong. Besok mau pergi ya, untuk emang sebagai ibaratnya kayak sebagai alat kecantikan gitulah. Ibaratnya kayak orang udah biasa pakai alis, nggak pakai alis tuh aneh gitu. Cumanya kan struggle-nya juga salah satunya adalah ketika softline itu kan banyak sekali mata orang tuh yang minus, ya kan? Berarti apakah lu mesti nyetok semuanya, atau lu tuh udah ada kayak spesifik yang ini mesti gue stok banyakan nih yang minus ini, atau yang mungkin yang matanya normal? Kalau di lu gimana? Untuk awalnya sih nyetoknya itu, jadi kan ada normal sampai minus 10. Jadi ini sih belajar dari bokap juga kan. Jadi bokap tuh di Bangka tuh jual spare part tuh sebagai salah satu yang terlengkap lah ibaratnya. Jadi kayak mau spare part yang jadul punya, bokap tuh punya gitu. Jadi mikirnya tuh gue juga mesti kayak gitu tuh, nyediain produk yang memang lengkap. Misal gak boleh ada yang bolong-bolong lah. Kalau misalkan yang normal ada, minus ada, jangan sampai minus 3 bolong nih. Kalau bolong mesti cepet-cepet di stok juga gitu. Jadi ujung-ujungnya karena saking mau lengkapnya pasti bakal ada yang stok mati dong. Kalau softline kan susah juga kan, nggak kayak kalau misalkan baju kan, oh ya yang baju yang size gede, yang badannya kecil pun bisa pakai. Sedangkan kalau softline pasti spesifik banget. Ujung-ujungnya yang softline tertentu minusnya ada yang mau nggak mau kebuang karena udah keburu expired gitu. Kan kalau sekarang kan Instagramnya I Love In tuh keren banget ya. Kalau dulu udah ada belum? Udah ada sih Instagram. Jadi kayak kita tuh isiin, oh ya, jadi karena kan aku juga lihat online shop luar juga lah, web store luar, kayak foto-fotonya bagus ya, yaudahlah akhirnya memberanikan diri untuk photoshoot produk offline ini. Untuk lo taruh di website? Taruh di Instagram. Waktu itu belum ada website. Jadi waktu itu mikirnya ya udahlah harus ada presentasi produk sendiri yang memang bikin orang tuh buat tertarik ngeliatnya juga. Soalnya kan tadinya disediain juga foto dari supplier, cuman fotonya itu kayak memang dari pabriknya. Misalkan pabrik di Korea kan muka orang Korea sama muka orang Indonesia kan pasti dari bola matanya berbeda warnanya, terus dari warna kulitnya juga beda. Jadi udah akhirnya memutuskan yaudah deh foto sendiri. Jadi makeup artist juga minta teman, terus juga jadi foto model sendiri. Foto model sendiri kan kalau semua produknya muka sendiri kan kayaknya bosen kan. Akhirnya minta tolong temen dekat. Jadi minta tolong temen dekat untuk jadi model juga tuh. Oke, balik lagi ke yang tadi yang nyetok softline ya. Dari segi stok manajemen itu untuk akhirnya kalau boleh tahu sebenarnya orang tuh lebih banyak pembeliannya tuh softline yang minus berapa sih? Atau mungkin yang normal? Yang normal. Normal itu bisa menguasai berapa persen dari semua penjualan? 50%. 50% ya, baru sisanya minus. Oh, oke. Kalau misalnya, kan pasti kan ada customer nanya kan, kira-kira untuk warna kulit saya cocok gak ya? Oh, itu kita juga bikin di konten. Kebetulan ini konten kita di Instagram, kita selalu kasih informasi softline yang cocok untuk warna kulit gelap seperti apa, untuk yang warna kulitnya tan, untuk sawo mateng, untuk yang kuning langsat, putih, itu kita jelasin juga di Instagram gitu. Banyak juga sih yang nge-DM misalkan mereka konsultasi gitu. Aku dulu pakai softline ini nggak cocok nih, kenapa ya gitu. Misalkan aku mau buat wedding nih, cocoknya pakai yang mana ya? Kadang ada yang kasih foto selfie-nya gitu. Oh ya aku nanti muka aku kayak gini cocok nggak ya? Misalkan lipetan mata aku begini nih, cocoknya kayak gimana ya gitu. Gimana cara lo berkompetisi dengan mereka-mereka tuh yang jual softline-nya tuh murah-murah banget, terus juga pakai apa sih modelnya, mungkin yang model-model Asian yang udah ya cakep gitu kan, dengan udah banyak ya orang mungkin kalau orang awam ngeliat kayaknya mirip-mirip, orang awam kan nggak ngerti bedanya apa gitu kan. Lu sendiri kompetisinya gimana? Kalau misalkan dari I Love In sendiri, kita mengutamakan kepuasan customer. Biarpun kita memang belum 100% bisa memenuhi kepuasan customer yang
kayak super nggak ada komplain lah, pasti ada komplain gitu. Jadi kita memang dari segi foto kita provide yang benar-benar real, nggak kita edit juga. Jadi benar-benar real, lu pakai orang kita sendiri gitu ya? Iya, pakai yang mukanya yang orang Indonesianya sendiri. Terus juga sekarang kita juga mulai masuk untuk bikin perbedaan, misalkan misalkan di kulit putih seperti apa hasil softline-nya, karena kan pasti kan beda juga kan. Ada juga yang misalkan di kulit yang gelap tuh hasilnya kayak gimana, kita compare kiri dan kanan gitu. Terus juga dari segi customer service juga. Nah, kalau dulu yang balesin customer komplainan itu masih gue sendiri. Cuma sekarang kita tuh udah ada orangnya sendiri juga yang khusus untuk menghandle customer service. Dari websitenya juga kita siapin satu menu yaitu resolution center. Jadi mereka mau komplain, mereka misalkan mau tuker atau misalkan mau urgent atau apapun, semuanya kita tanggepin gitu di situ. I Love ini berarti nama toko ya, bukan nama brand ya? Nama tokonya. Nama toko, dan lu sendiri juga menjual brand-brand yang pasaran di luar sana. Iya. Nah, brand-brand yang di luar itu harga lu sendiri bersaing? Bisa kita bilang lumayan bersaing dengan kita kasih benefit juga ke customer. Kayak yang tadi itu mereka mau komplain bisa, kita juga fast response juga. Terus juga stok kita juga update karena kita kan punya website sendiri juga. Iya. Terus juga foto-foto kita juga kita udah pakai foto model sendiri, dan ternyata kita pakai foto model sendiri pun udah kita watermark pakai nama I Love In-nya, tetap aja diambil sama orang lain. Jadi kayak nggak bertanggung jawab gitulah. Kayak kita udah susah-susah pikirin konsep photoshootnya, terus juga kita kita bikin stylenya mau seperti apa, yang style I Love In banget gitulah intinya gitu. Malah diambil gitu sama orang lain, dan bahkan dengan produk yang jelas-jelas beda brand gitu. Akhirnya lu nenggal nggak sih sama yang nyolong foto itu? Pernah, sering. Sering. Jadi tadinya sebenarnya udah nyolong foto, kayak tahu ya yang gua tahu sendiri, gua paling DM, maaf ya ini foto I Love In, kita foto sendiri, udah ada watermark I Love In-nya, tolong di take down fotonya. Kalau yang ada yang ya udah kita take down. Sorry ya, soalnya kita nemu di Google. Ada juga yang kita chat, mereka lebih galak. Kayak kan saya dapatnya dari supplier saya. Ya gitulah, marah-marah gitu ya, ujungnya di take down, cuman pakai marah-marah dulu gitulah gitu. Lu sendiri akhirnya mulai membuka I Love In ini dalam artian lu yang tadinya namanya toko lo Geo itu berubah menjadi I Love In. Itu pas kapan? Pas tahun berapa? Itu 2014 waktu memutuskan untuk nyetok sendiri. Akhirnya nyetok sendiri. Oh, jadi yang nyetok sendiri itu udah langsung ganti nama jadi I Love In? Iya, jadi nyetok sendiri, langsung ganti nama, langsung bikin website ilovin.com-nya itu. Dalam ini dengan kondisi lu masih ngekos? Udah pindah. Jadi bokap akhirnya beli rumah biar anak-anaknya ngumpul di satu rumah itu. Jadi akhirnya ya udah nyetok di situ. Nyetok di situ dan pakai kamar kosong yang ada di rumah, kayak cuman kamar 2x2 gitulah. Emang buat tempat tidur aja gitu. Akhirnya di situ coba buat hire satu orang buat bantuin karena packing. Waktu itu pikir udahlah packing bisa sendirilah, cuman berasa banget ketika lagi sakit. Terus pakai jaket, packing sendiri, kayaknya butuh yang bantuin nih gitu. Belum lagi CS masih lu sendiri? Iya, pokoknya balesin, dikirim sekarang, ambil lakban, udah selesai bungkus, jadi balas lagi, ada orderan ambil packing, cuman kan capek juga kan kayak gitu kan. Terus habis itu makin lama stoknya juga makin banyak karena variasi softwarenya makin banyak, minusnya juga kita juga mulai banyakin aja, yang udah tahu nih yang laku-laku minus berapa aja. Ya udah akhirnya mulai nyetok untuk lebih banyak lagi, kayaknya udah nggak muat. Terus mikir gimana ya. Terus nyokap bilang, yaudah kamu taruh aja di kamar kamu, katanya gitu. Kan gak mungkin juga kan, maksudnya lagi tidur, bangun ya softline. Enak banget. Iya, terus akhirnya yaudah deh coba cari-cari rumah deket komplek perumahan juga. Kayaknya mesti, yaudah nyewa dulu deh. Akhirnya memutuskan untuk nyewa 2 tahun. Gue lagi mikirin berarti omset tuh udah lumayan banget bisa langsung nyewa 2 tahun ya. Itu daerah mana? Daerah Jakarta Barat. Jadi waktu itu sama nyokap lagi datang, minta tolong nyokap temenin. Jadi kayak lihat-lihat sama agennya gitu. Yaudah, tadinya mau setahun, terus nyokap bilang udah 2 tahun aja. Setahun tuh nggak berasa cepet.
Ya udah akhirnya 2 tahun. Dari udah 1 tahun nyewa, terus mikir kayaknya kalau kalau nyewa lagi sayang, kayak udah ada modal sendiri lagi juga, memutuskan untuk beli rumah. Jadi rumahnya ya cuman beda 1 rumah doang gitu. Akhirnya beli rumah di situ, cuma mikirnya kalau di perumahan mau ngurus izin-izinnya itu juga kayak bakal ribet gitu kan, karena masih perumahan. Terus juga nggak enak lah, kayak ada ojek online bolak-balik gitu, sama tetangga juga nggak enak gitu. Akhirnya memutuskan ya udah deh, setelah setahun beli itu rumah, setahun kemudiannya lagi akhirnya memutuskan untuk cari tempat untuk office dan proper untuk warehouse-nya gitu. Kayak ruko gitu jadinya? Enggak, jadi kayak tanah kosong yang udah ada gedung office-nya dan gedung warehouse-nya. Oke. Gitu. Akhirnya sempet cari, akhirnya ketemu tanah yang udah ada kantor dan untuk gudang. Itu kayak iya pas banget. Itu jadi kita tinggal renovasi aja gitu. Di daerah Jakarta Barat juga? Jakarta Barat juga. Wow, oke. Dan kebetulan nggak gitu jauh dari kantor yang perumahan itu. Jadi, dan itu lu beli juga? Beli juga. Rumah yang lama juga lu udah beli? Udah beli. Jadi lu sekarang punya 2, wow. Tapi terus pas lu pindah ke office ini, yang rumah lama akhirnya difungsikan buat apa? Nah, masih belum tahu sih. Karena masih kosong? Kita ini sekarang lagi proses untuk pindah. Oh, jadi ini baru-baru ini lu beli yang office ini? Gila, keren juga ya. Tahun lalu baru beli dan Maret kemarin baru mulai renovasi, dan sekarang lagi mau pindah. Karyawan sekarang udah ada berapa banyak? Udah 18 orang. Udah 18 orang. Nah, jadi pas awal-awal I Love It ini yang 2014 itu kan masih yang 1 orang. Boleh nggak lo kasih tahu tahapannya? Jadi orang yang pertama yang lo hire kan orang buat bantu packing. Terus seterusnya sampai lo punya 18 orang kayak gini. Jadi untuk yang packing pertama kali pasti packing dong. Packing, admin masih sendiri. Terus mulai berkembang, kayak udah capek lah tiap hari ngetik, balas-balasin chat. Akhirnya coba untuk mempercayakan untuk handle ngecek transferan, balas-balasin customer juga. Sampai berkembang juga, kayaknya capek juga nih ngurusin gaji-gaji karyawan kan, karena yang packingnya pelan-pelan nambah juga. Dari yang packing cuma 1 orang, kayak packing 2. Sekarang total yang packing ada 4. Terus untuk yang ngambil barang pun perlu ada kerjaannya sendiri lah. Jadi yang ngambil barang sama yang packing tuh dibedain. Picker dan packer. Iya. Terus akhirnya mulai lelah juga, kayak mesti ada yang profesional juga untuk ngerjain dari sisi manajemen pembayaran gajinya gitu. Akhirnya coba hire lagi juga untuk yang ngurusin kepegawainya gitulah, karena gue kan nggak mungkin lah gue udah ngurusin konten, ngurusin pegawai lagi, ntar gini-gini ya pusing udah. Akhirnya memutuskan untuk nambah juga, ini nanti bakal nambah di bagian business development juga, sama orang graphic design juga gitu. Lu tuh bisa dibilang smooth banget kan ya, maksud gue. Sementara lu kan dulu belajar kuliah jurusannya itu marketing communication. Nah, lu punya bakat ngerti cara manajemen karyawan kayak gini, ngeflow aja, nggak ada struggle-struggle sama sekali, kayak udah cek. Jadi 18 orang gitu. Ada lah struggle. Jadi ini sebenarnya kayak kepahitan banget sih buat ceritain. Cuman ya masih luka lama, masih yang kesel banget. Iya. Jadi dulu tuh karena kan memang mau mengembangkan di eksternalnya kan. Jadi gimana biar orang kenal I Love It, gimana presentasi I Love It dengannya supaya lebih bagus dilihat orang. Cuman ternyata di dalamnya itu mungkin gue nggak pernah ngecekin lah ternyata keadaan gudang seperti apa, terus kayak masing-masing individu dari yang kerja itu seperti apa gitu. Jadi pernah selama beberapa bulan gitulah ternyata stok kita tuh diambil sama pegawai. Ini dalam kondisi pegawai lu total udah berapa orang di saat itu? Waktu itu kurang lebih ada 8. Oke, dan lu yakin dia kerja sendirian? Iya. Oke, terus? Jadi pokoknya tuh setiap jam makan siang, gue tuh bingung dia kok rajin banget. Setiap jam makan siang dia nggak makan, dia rapiin stok. Kamu nggak makan? Enggak, udah makan, katanya gitu. Oke, dia rapiin stok. Gue pikir, emang sebelumnya itu dia rajin gitu kan. Jadi dia tuh pernah keluar untuk melahirkan.
Habis itu dia bilang mau balik lagi dan gue terima gitu karena gue tau kerjanya bagus, jujur. Terus dia suka kasih tau lah kalau misalkan oh ya ada yang kurang nih, oh ya ada yang apa nih, dia ngecek gitu, teliti gitu. Akhirnya gue terima lagi gitu. Dan waktu itu akhirnya yang nyadar itu pegawai lain, dia bilang, Bu kayaknya si ini suka ngambilin barang deh, karena dia pernah ada notes pesanan kertas gitu jatuh dan ditemuin sama yang temennya yang di kantor juga. Dia kasih ke gue dong. Terus habis itu yaudah, gue pernah pura-pura, dia ternyata udah punya online shop juga di marketplace sama di Instagram. Sebelumnya dia ini orang apa? Bagian packing atau bagian packing? Jadi yang dulu itu yang packing sama yang ngambil itu sama orangnya gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue tahu Instagram online shop dia apa, gue pura-pura order. Pada hari itu gue mau ngetes gue udah rencana nanti pulang kerja tasnya bakal dicek semua satu-satu. Gue mau nyocokin pesanan sama si barangnya. Ternyata pas dicek bukan cuma 2 pesanan gue doang. Dicek satu tas itu softline semua. Satu tas ukuran segede ini. Pas dibruk gitu. Harganya yang dijual murah kali ya? Iya, kan dia gak pakai modal. Iyalah, gila. Itu sih, wah, senep banget. Iya, aduh malah gue waktu itu lagi abis pulang berobat lagi kan. Aduh, kayak shocknya tuh udah sampai kayak sesek banget. Gimana kayak nih? Pengkhianatannya itu yang lu berasa. Soalnya lu menganggap dia jujur gitu, udah jujur, rajin. Karena salah satu yang paling deket lah gitu. Dan dari situ gara-gara kejadian itu, yang tadinya gue sama yang pegawai yang kayak oh iya kayak care, kayak nganggep temen. Sejak kejadian itu gue nggak mau, gue harus menjaga jarak lah intinya gitu. Nggak bisa kayak, soalnya dulu tuh gue mikirnya semua orang pasti baik lah, kalau gue baik mereka juga pasti baik gitu loh. Tapi kenyataannya gue baikin mereka belum tentu mereka baikin gue juga gitu. Jadi ya udahlah, dari situ jadi kayak gue menjadi ada jaga jarak gitu sama kayak yang kerja gitu. Nah sekarang bisa gak sih lu kasih tips gimana sih caranya biar lu tuh bisa selalu tetap konsisten, apalagi ini menjual sebuah produk gitu kan, pasti ada titik jenuh, iya gak sih? Kayak kan kadang orang tuh suka banyak yang lost focus ya, dalam artian kayak tadinya awalnya mungkin jualan baju, terus atau jadi jualan rumah tangga, terus atau jadi jualan makanan segala macam, sementara lu lumayan konsisten lu jualan softline. Jadi memang dari dulu itu anaknya demen belanja gitu kan, makanya kayak waktu kuliah duit habis gara-gara belanja gitu. Jadi dulu tuh pokoknya kayak nggak bisa kayak gini terus nih, harus ada target, ngeset target gitu. Contohnya kayak kalau misalkan zaman kuliah kan mana kepikiran sih buat beli rumah, beli tanah. Jadi targetnya simpel aja stepnya. Jadi oke, target lewat mall, gue mesti beli itu tas tuh, misalkan harganya misalkan waktu itu tasnya 400.000 kan, yaudah pokoknya gue jualan, kalau tabungan gue segini gue udah mesti punya barang apa gitu. Sudah punya, oke, next target apa nih, yaudah kalau tabungan gue udah segini gue mesti punya apa gitu. Oh jadi lu kayak memvisualisasikan ada kayak bendanya gitu ya? Ya bahkan produknya itu ada yang gue pengen banget itu barang, sampai gue capture, ambil di Google fotonya yang fotonya yang bagus gitu lah, pokoknya gue capture jadi wallpaper di handphone. Terus pas udah duitnya ada beneran lo beli nggak? Beneran beli. Kirain pas udah duitnya ada, sayang gue beli yang lain aja gitu. Jadi kayak apa ya, kayak reward lah buat diri sendiri gitu. Iya. Soalnya kan kadang apalagi kayak orang tua bilang, kamu ngapain sih beli ginian gitu, sayang banget duit, mending ditabung gitu. Maksudnya kan udah ada sejumlah tabungan yang memang dicapai, dan itu tuh sebagian kecil untuk disisihkan gitu, bukan yang kayak oke, tabungan segini dipakai 50%-nya kan enggak gitu. Paling cuma pakai misalkan cuma pakai 5%-nya atau misalkan cuma 2%-nya gitu. Enggak nyampe lebih dari 5% lah gitu. Kelihatan kok, makanya kan lu bisa beli kayak apa namanya rumah, terus akhirnya beli lagi office, beli warehouse juga. Nah sekarang kan I Love In sendiri itu followernya sudah 251.000. Ini merupakan sebuah online shop dengan yang menjual software yang menurut gua followernya tuh banyak banget sih.
Itu banyak loh segitu. Nah, gimana sih cara lu tuh awal-awal nge-branding si I Love It ini sampai banyak orang yang kenal dan lain-lain? Jadi untuk I Love It sendiri brandingnya yang tadi itu kayak kita bikin foto yang bagus juga, yang memang orangnya orang lokal, yang orang Indonesia juga, yang warna dari segi warna kulitnya, warna mata aslinya juga tuh yang memang Indonesia lah gitu. Terus juga kita ada endorse juga. Waktu awal-awal udah mulai langsung endorse? Iya, waktu dulu kan endorse di Twitter tuh masih gratis. Tahun 2014 masih gratis. Terus juga kan dulu kan zaman-zaman Facebook fanpage baru-baru itu kan semua orang yang punya online shop pasti bikin Facebook fanpage. Terus waktu itu kan gimana ya caranya biar yang like-nya banyak. Tanya temen, ternyata dia iklan di Facebook. Terus habis itu kan minta ajarin, ya udah dikasih tahu caranya gini. Tapi bayarnya harus pakai kartu kredit. Waktu itu belum punya kartu kredit, ya udah ambil kartu kredit punya nyokap kan. Lu ngambil apa pinjam? Pokoknya mah pinjam ya. Oke. Tapi dia nggak tahu buat apa. Oke. Dan itu dicas tiap bulannya. Iya. Dan dia pokoknya kok tiap bulan bayar yang sama ya katanya gitu. Apa nih Facebook katanya gitu kan. Gitu. Lu budget iklan dulu awal berapa? Waktu itu sebulan 1 juta. Hah? Murah banget. Itu 2014. Tapi 2014 1 juta masih nendang ya? Nendang waktu itu zaman Facebook masih inilah, semua orang kan pakai Facebook. Jadi waktu itu likes-nya itu sampai 55.000. Oke, waktu itu lu pakai foto atau video? Foto. Oh, oke. Sampai sekarang lu masih ngiklan? Sekarang kadang-kadang sih jarang. Oke. Lebih banyak inilah kayak mungkin banyakin bikin konten yang memang engage ke customer aja. Kayak orang lebih banyak nge-share, orang jadi lebih banyak komen, orang jadi banyak nge-save juga kita punya konten. Itu kan jadi kayak lebih gampang muncul lah ibaratnya di-explore kan gitu. Jadi emang bikin konten yang memang ngambil engagement lebih banyak gitu. Ngambil engagement, videonya contohnya seperti apa? Bisa kayak kita kasih tips gitu. Oh ya contoh softline yang ada ring, yang nggak ada ring kayak gimana gitu. Kita bikin comparisonnya juga. Terus juga bisa kita bikin video, misalkan cara pakai softline tuh gimana, cara cuci softline, tips lah ya, berarti. Cara simpen yang memang sebenarnya itu banyak orang-orang yang pengen pakai tapi nggak berani gitu. Penyebabnya apa sih? Kita cari permasalahannya dulu. Jadi biar video itu mengencourage penontonnya untuk yaudah gue jadi pengen beli, gue jadi pengen coba gitu. Tips buat mereka cewek-cewek di sana yang mau jalanin bisnis kecantikan lah seperti softline misalnya. Coba contohnya softline dulu deh. Pertama jangan nyolong gambar loh. Tipsnya ya mungkin memang harus kalau misalkan dari pengalaman pribadi mungkin bisa jual yang memang barang yang kita suka. Jadi kayak kita udah ngerti banget lah gimana kita jelasin ke customernya. Intinya jangan takut untuk mencoba juga. Namanya bisnis kan ada, kalau misalkan berhasil itu kan ya udah bagus, kalau misalkan nggak berhasil kita dapat pelajaran juga lah intinya gitu. Yang penting coba aja dulu gitu, jangan kayak lu bisa nggak ya, kalau kelamaan mikir keburu dikerjain sama kompetitor gitu loh. Jadi ketika kita punya ide ya udah dicoba dulu tuh. Terus juga pelajarin juga lah dari kesalahan-kesalahan itu, kayak misalkan pokoknya apa yang kita lakuin kalau itu salah ya udah, itu jangan kayak jadi kayaknya gue nggak cocok di kerjaan kayak gini deh. Itu bisa jadi pelajaran juga lah untuk kita memperbaiki di kedepannya gitu. Kayak misalkan kayak gue, oh iya ternyata kemarin itu gue bisa kecolongan karena sistem gue yang kurang tertata gitu. Jadi oh ya udah dari situ gue memutuskan untuk punya sistem gitu. Terus kalau misalkan kayak selama ini kemarin capek juga ya semuanya kerja sendiri, karena kita kan nggak bisa lah menggantungkan diri sendiri gitu, tetap butuh ada orang yang bantuin. Coba percaya untuk hire orang gitu, karena kadang kan kalau misalkan awal-awal dulu mikirnya ngapain sih gue mesti hire orang tuh, gue bisa packing sendiri. Cuman pada akhirnya kalau lu mau berkembang lu mesti punya tim gitu untuk saling tukar pikiran bareng, untuk saling berkembang gitulah. Nah gitu ya guys, jadi tipsnya sebenarnya udah sangat banyak pada saat gue sama Wella ngobrol-ngobrol.
Jadi balik lagi, awalnya juga Wella ini kan berangkat dari masih dropship, masih reseller, kemudian setelah udah mulai bagus nih, penjualan juga sudah mulai stabil gitu kan, baru mulai naik peringkat menjadi stokis. Nah ketika menjadi stokis pun, yang perlu diperhatikan adalah tren-tren penjualan pas naik atau pas turun. Misalnya jangan sampai kita salah stok, kayak misal tadi pas nyotoknya pas habis lebaran, karena cuma melihat tren penjualan lagi naik, padahal itu tren penjualan lagi naik karena mau menjelang lebaran gitu kan. Dan juga kita mesti bisa antisipasi stok matinya itu mesti berapa banyak, atau kita juga bisa melihat produk mana yang nantinya laris. Jadi pendataan juga sangat penting, sehingga kita pun juga bisa menentukan ketika nanti kita suatu saat nyetok lebih banyak, produk-produk mana sih yang kita bisa stok lebih banyak, dan produk yang mana sih yang jangan stoknya terlalu banyak. Dan baru akhirnya pada saat setelah jadi stokis mulailah bisa bikin brand sendiri. Lu brand sendiri lu namanya I Love In? Enggak, namanya Quita. Oke, itu softwarenya berwarna jenis yang big eyes atau gimana? Kita tipenya ada yang nggak terlalu gedein, ada juga yang big eye juga. Wah, nah jadi mulai langsung tuh cek aja di ilovin.com. Cek aja di I Love In, mereknya Quita. Mulai tuh bikin brand dengan ya brandnya sendiri lah. Gitu ya guys, semoga menginspirasi banget, dan terus terang saya juga sangat terinspirasi. Oke guys, gitu aja. Thank you for watching. Saya Christina Lee. Saya Wella Lee. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.